Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-9 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan membuat edisi spesial yang saya kasih nama Bandar Saham Explain. Jadi dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sejak lama dari rekan-rekan yang bertanya tentang basic-basic bandarmologi, siapa itu bandar saham dan lain-lain. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagian pertanyaan ini sudah dijawab dalam podcast Bicara Bandar season yang pertama tahun lalu. Cuma saya tahu mungkin banyak dari rekan-rekan mungkin belum kenal tentang podcast Bicara Bandar tahun lalu dan juga mungkin bahkan belum trading tahun 2019 lalu. Jadi saya coba mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang basic bandarmologi dan dalam podcast kali ini saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tujuannya supaya rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang mau belajar sendiri, mau menekuni tentang ilmu bandarmologi, analisa bandarmologi, pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab sehingga bisa maju lebih cepat gitu. Karena kita tahu kebijakan terakhir yang akan diterapkan BEI adalah kedepannya analisa bandarmologi itu akan sedikit dipersulit untuk memaksimalkan keuntungan bandar tentunya, untuk mengurangi aksi piggybacking di mana investor retail akan ikut untung bersama-sama bandar. Itu rencananya mau dikurangin dengan pembatasan data broker summary per akhir Juli nanti. Jadi menurut saya sih optimis analisa bandarmologi, saya akan tetap trading dengan normal, analisa bandarmologi akan tetap bisa dikembangkan nanti setelah kebijakan itu diputuskan. Cuma saya juga sadar bahwa kedepannya akan jauh lebih sulit mempelajari analisa bandarmologi apalagi dari nol. Karena mungkin saya pun dulu nggak akan paham analisa bandarmologi kalau data broker summary cuma dikasih di end of day seperti per Juli nanti. Karena tentunya ya, karena sudah dikatakan kebijakan ini untuk melindungi bandar supaya nggak banyak yang mengikuti. Jadi sebenarnya ini kesempatan buat Anda untuk belajar bagi Anda yang mau menekuni, mau belajar membaca broker summary dan lain-lain. Juga tentunya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali mengganjal ketika Anda menganalisa bandarmologi, memperhatikan data broker summary. Itu juga yang mau saya jawab dalam podcast kali ini. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama saya akan menjawab pertanyaan yang paling umum, sebagian saya rasa sudah tahu, cuman saya akan menjawab dulu pertanyaan tentang siapa itu bandar saham. Siapa itu bandar saham gitu. Jadi bandar, sederhananya fungsi bandar di bursa saham itu ada dua. Ada yang namanya liquidity provider, bandar saham itu dalam bahasa Inggrisnya sering disebut market maker. Ada yang pertamanya namanya liquidity provider, ada yang namanya price maker. Liquidity provider adalah pihak-pihak yang nebelin antrian. Antrian pagi-pagi tebal, di bid, di offer, jadi sahamnya liquid, itu tugas liquidity provider. Jadi misalnya ada berita bagus banget nih, investor retail mau beli. Kalau investor retail semua mau beli kan harus ada yang jualan. Yang bandarlah yang jualan ke Anda. Kayak gitu. Makanya biasanya kalau ada berita bagus harga malah turun karena bandar jualan. Atau kalau ada berita jelek banget nih, retail pengen cut loss semua. Kalau retail pengen cut loss semua, butuh ada yang beli kan. Bandarlah yang akumulasi. Ketika Anda panik, itu jadi umumnya ketika Anda cut loss, harga saham naik. Setelah Anda cut loss, harga saham naik. Jadi itu fungsi liquidity provider. Saham tanpa liquidity provider akan sepi, antriannya tipis dan lain-lain. Itu juga sebabnya seringkali kita lihat ada saham-saham yang antriannya di cancel tiba-tiba. Karena yang bertugas nebelin antrian bandar, berarti mereka bisa cancel tiba-tiba sebelum mereka banting, itu pun bandar. Itu fungsi pertama, liquidity provider. Yang kedua adalah price maker, yaitu yang mengatur pergerakan harga saham. Kapan harga naik, kapan harga turun. Misalnya keputusannya nanti jam 10.21 harga batu bara semua naik. Nah yang naikin itu bandar, bukan batu bara. Bukan perusahaan yang naikin, itu bandar. Tiba-tiba PTBA, Adaro, ITMG, Indi, semua naik misalnya jam 10.21, itu bandar yang melakukan. Atau
Misalnya ketika Pak Jokowi divaksin, harga saham farmasi itu ARB berjilid-jilid selama 12 hari. Itu yang mengatur bandar. Retail nggak mau ARB berjilid-jilid. Bahkan murka, dendam, dan lain-lain. Cuman retail tidak bertugas mengatur pergerakan harga saham. Retail hanya menebak-nebak pergerakan harga saham atau mengikuti pergerakan bandar. Retail nggak berhak. Anda menganalisa bandarmologi pun bukan berarti Anda punya hak. Saya udah menganalisa bandarmologi udah 12 tahun lebih kayak gitu. Tapi saya nggak punya hak tuh memutuskan untuk besok saham saya diarahkan ya. Bukan, saya nggak punya hak karena saya hanya retail. Saya hanya copet, saya hanya penumpang yang ngikutin pergerakan bandar. Yang nyetir tetap Anda. Jadi itu namanya price maker. Yang mengatur pergerakan harga saham. Kapan arah, kapan ARB, dan lain-lain. Laporan keuangannya labanya naik 50%. Besok naik atau turun? Nggak tahu yang mutusin bandar. Kita cuma nebak. Ada yang bilang naik, ada yang bilang turun. Kalau kita tebak-tebakan. Kayak gitu. Itulah bandar. Jadi bandar seringkali juga saya bilang sebagai sutradara suatu pergerakan harga saham. Oke, saya lanjut. Saya masuk ke pertanyaan sekarang. Saya akan coba jawab sebanyak mungkin pertanyaan yang masuk. Kalau bisa waktunya nggak sampai 45 menit. Biar nggak terlalu panjang. Pak Arga, saya mau tanya. Pertama, jika diibaratkan bandar itu adalah sutradara dalam sebuah film, faktanya banyak film yang nggak laku dan akhirnya rugi. Apakah itu juga terjadi dalam saham? Yes, itu bisa terjadi. Jadi banyak yang beranggapan jadi bandar itu enak. Jadi bandar enak. Kenapa? Dia tahu dong harga naik, harga turun. Ya iyalah. Kayak Anda jadi supir mobil, Anda tahu kapan belok kiri, kapan belok kanan, karena yang belokin Anda. Tapi bukan berarti ketika dia tahu kapan naik, kapan turun, bukan berarti dia otomatis untung, kan? Belum tentu. Otomatis kaya, kayak gitu enggak. Kapan naik, kapan turun, bukan berarti dia otomatis untung. Karena untung itu bukan tahu kapan naik, kapan turun bagi bandar. Kalau bagi retail, tahu besok naik, hari ini beli, besok jual. Karena kita nggak naikin. Bagi bandar kan bandar naikin harga. Bandar yang naikin. Jadi bandar ngeluarin modal buat naikin. Jadi belum tentu untung. Jadi apakah bandar bisa rugi? Film bisa nggak laku? Bisa. Saya pernah kenal curhatan kenalan saya yang dia pernah jadi salah satu tangan kanan bandar. Dia bilang, wah kadang-kadang kita udah repot-repot ngumpulin di bawah, akumulasi di atas, akumulasi, terus pas jualan tiba-tiba ada bandar lain yang manggung. Bandar lain lebih dahsyat manggungnya. Jadi pas kita mau distribusi retail fokus beli saham lain, jadi kesusahan jualan. Jadi butuh tunggu dulu momentum lebih baik biar bisa jualan. Atau simply anggaplah semua terjadi baik-baik aja. Saya pernah cerita juga, Anda beli di bawah, beli akumulasi, ketika retail cut loss Anda akumulasi, terus pelan-pelan Anda naikkan, di atas Anda sewa influencer, grup-grup saham, stock pick berbayar Anda sewa buat merekomendasikan supaya retail pada beli, Anda bisa jualan sebagai bandar. Ketika itu retail Anda jualan, terus tek-tok jual, dan karena Anda jualannya banyak, harganya turun. Karena lama-lama kan retail nggak mau beli di atas lagi kan, kalau rugi semua lama-lama nawarnya ke bawah, harga turun, dan dihitung-hitung. Modal akumulasi di bawah, modal markup, tek-tok ketika naik, modal bayar influencer, modal bayar media atau segala macam, fee transaksi dan lain-lain, sama keuntungan dari selisih beli dan jual, rugi. Itu pun bisa. Makanya saya bilang, saya persiapan jadi bandar, berapa persen saya ada di posisi itu, saya nggak tahu. Cuma yang pasti itu infrastruktur yang besar, butuh modal yang besar, sama aja buat jadi sutradara film butuh modal yang besar. Butuh skill, butuh pemahaman, butuh fee yang rendah, dan lain-lain. Butuh margin, dan lain-lain. Jadi banyak yang harus disiapkan. Jadi bandar itu nggak mudah, jauh lebih susah untung jadi bandar daripada jadi retail. Lanjut. Udah 6 menit. Mau tanya Pak, gimana mengetahui bandar itu average pembeliannya berapa dan jumlah lot yang dia punya berapa banyak? Terima kasih sebelumnya. Jumlah lot itu sesuatu yang tidak perlu. Kalau Anda mau menganalisa bandarmologi, jumlah lot itu sesuatu yang tidak perlu Anda analisa. Karena hanya akan melelahkan Anda dan nggak akan memberikan kegunaan buat Anda. Saya coba kasih tips supaya Anda bisa menganalisa dengan lebih mudah.
Kenapa? Karena nggak ada jaminan sebelum bandar mengakumulasi, bukan hanya nggak ada jaminan, hampir tidak pernah sebelum bandar mulai melakukan akumulasi. Misalnya bandarnya akumulasi nih, dari awal Januari sampai akhir Januari. Dari awal Januari sampai akhir Januari itu bandar beli 100.000 lot. Oke, penting dong tahu 100.000 lot. Oke, 100.000 lotnya anggaplah dikasih tahu. Saya ngasih tahu bandarnya akumulasi 100.000 lot. Cuman pertanyaannya, apakah sebelum dia beli dari Januari sampai awal Januari sampai akhir Januari itu bandar nggak punya saham? Most of the time dia udah punya 2 juta lot. Kayak gitu. Cuman 2 juta lotnya Anda nggak tahu. 2 juta lotnya Anda nggak tahu, yang Anda tahu 100.000 lot. Efeknya apa? Efeknya jadi bisa diakumulasi Januari, dari awal Januari sampai akhir Januari, bulan Februari dinaikin, terus di atas dipom-pom, dipromot di mana-mana, keluarin berita bagus, bandarnya jualan. Bandarnya udah jual 100.000 lot, karena Anda analisa, kan Januari akumulasi 100.000 lot. Berarti kalau bandarnya jual 100.000 lot, udah habis dong barangnya. Jadi Anda langsung beli, padahal bandarnya bisa jual 500.000 lot lagi. Karena dia udah punya banyak. Jadi itu nggak membantu Anda untuk mendeteksi berapa banyak saham yang berapa lot bandar yang miliki, itu nggak bantu. Yang penting adalah Anda ikuti pergerakannya. Selama bandarnya ngumpulin Januari, Anda ikut. Kalau dia dinaikin Februari, Anda lihat di markup. Di bulan Maret dia distribusi di atas, dipom-pom, keluarin berita bagus, bandarnya jualan, Anda jual. Itu lebih penting daripada hanya fokus mengetahui berapa lot yang dimiliki, karena itu akan buat Anda capek. Itu pertama. Untuk ngitung average-nya gimana? Ngitung average-nya bagi saya, hitung aja average akumulasi bulan Januari. Average harganya. Kalau dia akumulasinya cuma bulan Januari aja. Hitung akumulasi di situ, itu udah enough. Karena kalau kalau bulan Januari bandar sampai beli, misalnya ngabisin uang 50M untuk akumulasi di average 1.200, saya sih yakin dan menurut riset, umumnya dia akan jual di atas 1.200, at least uang berapa tadi, 10M tadi. Saya lupa, 20M tadi, kayak gitu. Jadi itu fokusnya, nggak usah fokus ngitung average-nya gitu, kalau lotnya nggak usah dipusingkan. Cara menanggulangi bandar yang mengakumulasi dan mendistribusi dengan broker yang berbeda-beda, jangan fokus di satu broker. Itu akan menyulitkan Anda. Bandar pasti menggunakan banyak broker. Jadi jangan fokus hanya karena hari ini KZ beli, hanya karena ini MG beli, berarti bandar hanya akan jual pakai MG atau pakai KZ. Dia bisa pakai jualan yang lain. Jadi Anda perhatikan broker-broker apa aja yang digunakan oleh bandar. Anda lihat banyakan dia beli atau banyakan dia jual. Karena seringkali dia beli dari diri dia sendiri juga buat naikin harga. Kalau banyakin yang dia jual, broker-broker yang dipakai bandar, berarti bandarnya distribusi. Kalau banyakan yang beli, berarti bandarnya akumulasi. Walaupun MG mungkin kemarin beli, sekarang jual. Tapi KZ beli lebih banyak. Itu sama, itu bandar yang sama. Seperti itu tips sederhananya. Kalau bandar menguasai market, berarti bandar juga menguasai media, atau media juga bagian dari bandar yang bisa ngeluarin berita kapan mereka mau. Ini bisa, cuman nggak harus seperti itu. Beberapa waktu lalu saya ngobrol tentang ini menjadi bandar gitu, saya ngobrol dan ada pertanyaan masuk kurang lebih adalah, berarti kita kira-kira berapa banyak nih biaya yang harus kita keluarkan untuk misalnya ngebayar media, kerjasama dengan media. Misalnya saya punya perusahaan ini busuk nih, mau dijual kayak gitu, dijual biar populer, dia kalau bisa diberitakan kan. Memberitakan media, dibilang mau diakuisisi lah, dibilang mau ini, mau punya rencana digital dan lain-lain. Intinya saya mau jualan harus dibagus-bagusin kan pakai media. Harus bayar berapa media? Saya bilang, ya bayar itu bisa jadi satu opsi, tapi menurut saya kalau ada saham busuk digoreng, media akan pengen memberitakan, terlepas dari ada koneksi atau enggak kita media. Karena media tahu, pembaca suka membaca berita saham yang digoreng. Karena retail diedukasi, kalau ada saham lagi dinaikin, diarahin, alasannya apa nih? Kan retail di doktrinnya kayak gitu kan, dicuci otaknya kayak gitu. Ini alasannya apa nih naik? Dia pengen tahu alasannya apa. Berarti kalau media pengen
pengen banyak pembaca, dia harus ngasih alasan. Alasannya nggak mungkin alasan jelek kan? Kalau alasan jelek, nanti alasan jelek kok harga naik. Nggak dipercaya media itu. Jadi harus cari kebaikan-kebaikannya. Beberapa minggu lalu, bank-bank mini digoreng-goreng, dibilang ini mau rencana digital. Rencana digitalnya udah ada atau belum? Belum. Benar-benar mau dilaksanakan atau enggak? Enggak peduli media. Yang penting kasih berita bagus. Jadi media akan secara otomatis ngepom-pom di forum-forum saham tanpa di media berita tanpa maksud atau tanpa kerjasama. Jadi bisa aja media ngasih berita bagus tanpa kerjasama. Ketika Antam digoreng, berita Tesla itu digoreng-goreng. Walaupun Teslanya mungkin gak jadi kayak gitu. Cuma ya digoreng-goreng aja. Apakah ada kepastian lebih? Dulu dan sekarang sama-sama gak ada kepastian. Cuman ya media, karena retail itu kan didoktrinasi kayak gitu. Kalau naik pasti ada berita bagus. Akan-akan berita bagus itu keluar sebelum harga naik. Salah, harga dinaikin dulu, digoreng bandar dulu, baru media cari berita bagusnya. Seperti itu. Jadi nggak ada berita titipan, tapi nggak semua berita titipan. Beberapa, kalau Anda ngegoreng saham busuk pun, kalau memang sahamnya fenomenal banget, akan ada berita bagusnya. Sama ketika saham KF dan INAF digoreng-goreng kan dikeluarin dihubung-hubungan sama vaksin. Sekarang udah ada vaksin, gak ada yang ngehubungin lagi. Vaksinnya udah disuntikin tiap hari, gak ada yang ngehubungin sama KF sama INAF lagi. Kenapa? Bukan karena gak ada hubungan atau ada hubungan, karena gak digoreng sahamnya. Kalau digoreng bisa dihubungin lagi. Kayak gitu. Bagaimana opportunity pada saham IPO di era stock market 2.0 menurut Bang Arga? Biasa aja, good. Menurut saya, yang pasti saat ini ada banyak uang investor retail masuk ke bursa. Artinya uang itu bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang mau jual perusahaan rencana digital, jual perusahaan yang mau dia tutup, atau simply perusahaan bagus yang mau dia jual ke publik karena ada uang di market, uang itu bisa diserap buat mereka. Jadi menurut saya di 2021 ini akan ada banyak perusahaan IPO dan basically nggak terlalu berubah sih market saham IPO. Itu nggak terlalu berubah dari sebelum pandemik dengan era stock market 2.0 itu ya basically nggak selalu berubah. Di IG dan YouTube Kak, oh ya itu. Halo Pak Arga dan tim, nama saya Denny, salah satu penggemar podcast CTS di YouTube dan artikel Creative Trader yang baru masuk di awal Januari. Sebagai orang awam di bursa, saya sangat terbantu dengan ilmu bandarmologi yang Bapak gagas. Walau belum pernah mengikuti workshopnya karena merasa modal trade saya belum seimbang, good. Pertanyaan saya, apakah Bapak punya rencana untuk membuat buku tentang bandarmologi yang bisa kita pelajari atau mungkin lebih terjangkau? Terima kasih. Nah, saya udah punya rencana buku, bahkan buat nulis buku bahkan sebelum saya buat YouTube. Jauh 3-4 tahun sebelum saya buat YouTube, saya udah buat rencana buat buku, udah dikontak sama publisher dan lain-lain. Cuman buat buku itu lama. Buat buku itu lama dan at least sampai pertengahan tahun ini, sampai Juli, Agustus, mungkin September, saya belum punya waktu untuk menulis buku. Apalagi analisa bandarmologi, pemahaman tentang bandarmologi berevolusi dengan cepat 2 tahun terakhir. Jadi saya pun nggak bisa pakai artikel-artikel lama taruh sekarang karena beberapa udah nggak relevan di analisa bandarmologi ya. Cuman ya saya harap podcast ini yang fokus menjawab bandarmologi bisa membantu Pak Denny. Saya setuju kalau modal Anda kurang seimbang, mendingan gak usah ikut workshop, belajar sendiri aja. Saya pun belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin saya kok. Kayak gitu awalnya. Jadi kalau saya bisa, saya yakin Pak Denny pun bisa. Bang, apakah sesama bandar saling berkomunikasi? Karena menurut Bang Arga tidak mungkin satu saham ada 2 sutradara. Apakah saling berebutan siapa yang action duluan dan yang lain mundur? Enggak, mereka harus bekerja sama. Siapa duluan, siapa after, siapa itu ya saling berkomunikasi lah. Bandar di satu saham yang sama ya. Bandar di satu saham yang sama dia akan saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Itulah namanya bandar. Bandar nggak harus satu orang, bisa banyak, tapi berkoordinasi untuk mengatur pergerakan harga saham. Oke, dari AV. Bang Arga, tolong jelaskan mengenai transfer saham yang dilakukan bandar. Apakah dengan transfer saham membuat Broksum jadi kurang akurat? Yes, kalau Anda pakai Broksum
periode yang panjang, setahun terakhir lah, 5 bulan terakhir, 6 bulan terakhir. Jadi di workshop bandarmologi saya mengajarkan kalau Anda mau lihat data broker summary itu maksimum 1 bulan, maksimum. Karena nanti kalau ada transfer, bandarnya beli pakai KZ, jual pakai CS, beli pakai MG, jual pakai YB, ada transfer itu akan susah terdeteksi. Karena transfer itu butuh waktu kan. Harus dibeli, harus ditransfer, harus dijual. Itu butuh waktu kurang lebih seminggu biasanya. Dari pertama dibeli sampai bisa dijual pakai broker lain. Kalau Anda analisa harian, nggak ada transfer harian. Analisa mingguan pun efeknya masih sedikit. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan itu berpotensi dilihat top bayarnya KZ, sementara barangnya bukan di KZ lagi. Kayak gitu. Cuman kalau analisa yang biasa saya pakai sih nggak terlalu terdampak dengan transfer bandar dari satu broker ke broker lain. Seperti itu. Lanjut. Siang Pak Arga dan tim CTS. Kenapa kadang ada bandar ketika distribusi ke retail harga malah diturunin, bukannya malah mengurangi profit mereka. Demikian sebaliknya, kadang kalau bandar akum kok harga malah dinaikin. Memang sih bandar itu bebas, tapi saya belum paham bagian ini. Jadi gini, untuk membeli dalam jumlah besar, seringkali harga naik. Atau harga akan naik. Karena kalau Anda mau akumulasi, ini kan bandar mau akumulasi dari retail. Anda nggak bisa pasang di bid dan berharap semua retail jual ke Anda. Nggak bisa kan? Bisa aja Anda beli 1 juta lot dan berharap semua retail jual ke Anda 1 juta lot, jadi Anda bisa akumulasi 1 juta lot. Enggak. Seringkali Anda harus main cover, makan cover. Jadi kalau bandar melakukan pembelian besar, seringkali harga naik. Walaupun nggak harus. Kadang-kadang habis dinaikin, diturunin lagi sama dia. Naikin beli 500.000 lot, diturunin jual 200.000 lot, plus dia hari itu dia beli 300.000 lot, harga nggak naik. Itu bisa terjadi. Itu sebabnya akumulasi distribusi nggak bisa dilihat dari harga, dari candlestick nggak bisa. Kayak gitu. Cuman intinya kalau bandar melakukan pembelian besar, umumnya harga akan naik. Karena itu mekanisme market. Harga itu Anda nggak mungkin beli banyak kalau Anda cuma ngantri di bid dan berharap retail jualan. Anda harus, karena retail ngantrinya di offer kan. Anda kalau mau beli barang retail maka di offer. Itu satu. Jadi akumulasi besar seringkali ya cukup sering disertai dengan kenaikan harga saham. Juga dengan distribusi. Anda mau jual banyak, Anda nggak bisa cuma pasang di offer kan. Bandar distribusi cuma ngantri jual gitu, kayak ngantri jemuran. Kan nunggu jemuran kering gitu, nunggu dimakan retail. Tanpa digoreng-goreng, nggak bisa. Retail kalau ngeliat antrian jual 1 juta lot malah nggak pengen beli. Jadi caranya seringkali bandar harus beli sendiri nih. 1 juta lotnya beli-beli dikit. Antrian dipenuhin gitu. Jadi retail ikut makan kanan, merasa bandarnya lagi masuk. Padahal bandarnya lagi jualan. Jadi bandar beli barang sendiri supaya memberi kesan gitu, bandarnya pakai moge gitu, beli pakai moge, padahal yang jual dia sendiri gitu. Yang dia jual dia sendiri pakai broker lain, beli pakai moge, dibeli gitu, tambah tipis, retail ikut secara nggak langsung dia udah jualan ke Anda. Itu kalau harga nggak turun. Cuman bisa juga kalau udah susah kayak gitu, ya udah jual di bid aja. Anda ngantri beli, ya diguyur sama bandar. Kalau bandar ngeguyur, harga akan turun juga. Semoga bisa dimengerti. Pertanyaannya bagus-bagus. Udah 21 menit, saya kebut. Bang tanya, definisi bandar baik menurut Bang Arga itu bandar seperti apa? Saya pernah ditanya di workshop seperti ini. Ya sama sih pertanyaannya. Di workshop ditanya, Bang, Bang, ini kan katanya Bapak kan orang baik. Kalau Bapak mau jadi bandar baik, baiknya kayak gimana ya? Saya jujur ketika ditanya itu kaget dan saya berpikir juga bandar baik seperti apa. Cuma anggaplah kalau idealnya bandar yang baik itu nggak ini idealnya bandar yang baik itu punya komitmen jangka panjang untuk sahamnya. Untuk sahamnya gitu, kayak kalau kita lihat orang-orang terkaya di dunia, di Indonesia, semua bisa jadi terkaya karena dia punya komitmen besar dan dia punya sahamnya dibandari oleh bandar yang baik.
yang setia naikin harga sahamnya terus-terusan. Bukan bandar yang pengen cepat kaya, yang antrian tebel hajar udah itu bawa pulang uang retail. Dia pelan-pelan ngegoreng. Punya mindset jangka panjang. Semua orang terkaya di dunia itu terkaya karena sahamnya naik kan. Berarti karena bandarnya baik. Kayak gitu. Karena bandarnya ngegoreng dengan baik. Itu definisinya. Punya mindset jangka panjang. Punya mindset jangka panjang untuk ngerek. Sahamnya bagus atau enggak ya nggak harus urusan lah. Karena banyak juga saham. Perusahaan-perusahaan yang nggak untung tapi harga sahamnya dinaikin terus. Ownernya jadi orang terkaya. Dan retail yang menunggangi saham itu pun bisa ikut dapat untung. Itu menurut saya satu definisi bandar yang baik. Atau bandar yang baik adalah bandar yang nggak secara langsung ngibulin retail. Gitu, bilang, wah ini sahamnya mau gua kerek ke sini, mau naik ke sini, prospeknya bagus segala macam ngecap padahal dia jualan. Kayak gitu. Menurut saya itu bandar yang kurang baik. Definisi saya ya. Orang lain boleh punya definisi lain silakan, karena saya yang ditanya saya jawab definisi saya. Saya kalau jadi bandar saya nggak akan promote ke Anda saham saya. Sebelum ini bagus, prospeknya bagus, bandarnya akumulasi padahal saya jualan. Karena menurut saya itu berbohong. Kalau saya naikin, nurunin harga Anda beli, saya nggak minta Anda beli kan, tapi ujungnya saya profit taking, Anda yang beli, itu normal-normal aja bagi saya. Itu hal lain tentang bandar baik. Cuman ada juga yang saya juga sulitnya jadi bandar, menurut saya. Ada juga masalah seringkali bandar nggak punya pilihan kalau dia hanya sutradara. Dia kan bisa dihubungin sama shareholder. Gue punya perusahaan nih. Kalau nggak segera dijual dalam 6 bulan, bangkrut. Kalau nggak segera dijual dalam 6 bulan, sahamnya ke retail semua, 6 bulan lagi bakal disuspend, nanti bangkrut. Tolong gorengin ya, kerek naik, nanti gue keluarin berita-berita positif, ketika atas suruh jualan, pokoknya ini gue pengen 1 juta lot semua dijual ke retail. Dia si yang nyuruh bandar itu cuman punya keinginan. Mungkin keinginannya juga kita bilang jahat ya. Saya pikir saya kalau punya mobil jelek bisa dijual bagus, mungkin saya pun ngejual kan. Kayak gitu. Apakah saya jahat ya? Nggak bisa juga kan. Kita ngomong baiknya aja. Menurut saya baik kayak gitu. Ya mungkin cuman jadi artinya apa? Kalau si shareholder itu datang ke saya sebagai bandar, saya bisa milih. Saya nggak ada cara baik nih, nggak ada cara pengen baik, punya komitmen jangka panjang digoreng terus nanti bangkrut. Kalau bangkrut harganya 0 kan. Sebelum bangkrut memang harganya bisa dinaikin ribuan persen, tapi pas bangkrut kan jadi 0. Dan perusahaannya udah saya dalam kondisi bangkrut. Itu yang buat susah kalau sebagai sutradara. Jadi tentunya salah satu yang makanya saya cerita ke progres Jago Bandar adalah saya pengen cari nih perusahaan yang IPO dengan tujuan jangka panjang. Ya sambil cari perusahaan-perusahaan yang IPO, sambil bantu teman-teman yang mau IPO, siapa tahu bisa kerjasama. Jadi ada bidang itu juga. Saya juga kenal dengan beberapa orang yang kenal dengan Pak Beni Cokro, yang sekarang ditahan, katanya dia orang baik secara pribadi. Ya, saya nggak kenal dia secara pribadi, cuma beberapa yang kenal dia orang baik kok. Nah, ya kembali lagi kan, cuman hukum yang nggak ada urusan saya ngerasa dia baik atau jahat kan, karena ada hukum. Kayak gitu. Lanjut. Ada pertanyaannya apa lagi? Oh, udah. Oke. Mohon dijawab. Bagaimana jika sudah lumayan bisa membaca pergerakan bandar tapi selalu kalah dengan psikologis kita yang biasanya susah untuk dikendalikan? Saya beberapa kali yang dapat profit akhirnya karena FOMO dan lain-lain akhirnya malah jadi nyangkut padahal udah tahu bandar udah mulai jualan. Mohon dijawab Pak biar bisa profit nggak berakhir nyangkut dan cut loss banyak lagi. Ini udah urusan psikologis sih, mungkin next time saya buat kayak gini juga urusan psikologis. Karena psikologis panjang dan yang gak ada urusan sama bandar. Intinya Anda tahu bandar jualan, cuma Anda gak jualan. Itu udah masalah psikologis. Bukan masalah analisa lagi. Saya skip dulu mungkin pertanyaan dari ini. Bagaimana cara analis foreign flow yang membaca pergerakan investor asing di bursa kita sampai tahun depan? Pergerakan asing itu mudah dilihat di sekuritas, di aplikasi. Kita bisa tahu saham ini asing net buy berapa, net sell berapa. Kalau Anda yakin saham itu di bandari asing, Anda ikutin asingnya. Sesederhana itu.
Nanti Maret tahun depan itu hanya sedikit orang yang akan bisa mengakses data foreign flow. Karena datanya akan ditutup buat umum. Kayak gitu. Nah, jadi ya kalau sekarang sih seperti itu. Nanti kalau kalau memang masih ada akses yang kami bisa berikan, mungkin tahun depan kami kasih tahu lagi. Kalau enggak ya hanya yang punya riset, punya data cukup baik aja yang bisa menganalisa pergerakan asing per Februari tahun depan. Maret tahun depan, dia ditutupnya bulan Februari kan. Bang, apa benar fundamental tidak ada gunanya kalau Bandar nggak menggoreng sahamnya? Nggak juga. Fundamental ada gunanya kalau Anda pengen dapat dividen. Kayak gitu kan. Fundamental, ya kalau Anda dividen, Anda mau beli saham, pokoknya saya sih yang penting dapat dividen Rp3 setiap tahun. Itu gunanya kan. Anda lihat 10 tahun terakhir, minimum dia kasih dividen Rp3 setahun. Kayak gitu. Rp3 gitu. Kalau Anda punya 1 juta lembar, berarti kan Anda dapat 3 juta setahun saham itu. Jadi ada gunanya kalau Anda dapat dividen. Fundamental juga berguna kalau perusahaannya bangkrut, tutup, harga sahamnya 0. Itu pun karena fundamental harga sahamnya 0. Karena kalau udah dituntut pilot, biasa disuspend. Kalau dinyatakan pilot sama pengadilan, di delisting sama bursa. Nggak boleh lagi Bandarnya goreng. Itu juga efek fundamental. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya bukan apa benar fundamental tidak ada gunanya kalau Bandar tidak menggoreng sahamnya. Mungkin yang lebih tepatnya adalah harga saham nggak bisa naik kalau nggak digoreng Bandar. Kayak gitu. Harga saham nggak, dan itu ya saya setuju, harga saham nggak bisa naik kalau nggak digoreng Bandar. Sebagus-bagusnya perusahaan, kalau Bandar jualnya terus, harga akan turun pelan-pelan. Kayak saham-saham konsumer. Seperti itu. Cuma ada gunanya ada. Tadi saya udah jelaskan gunanya. Seperti itu. Atau fundamental juga bisa membantu ketenangan. Tenang hati, nggak apa-apa nyangkut di ICBP. Kayak gitu. Nyangkut 3%, nyangkut 10%, atau yang minggu kemarin ya, di podcast terakhir yang cerita dia udah nabung 5 tahun ICBP masih nyangkut, mungkin dia jauh lebih tenang. Daripada nyangkut di perusahaan rencana digital, yang rencananya belum tentu ada, banknya belum tentu ada. Jadi Anda takut, lebih takut. Belum tentu nyangkutnya lebih besar di rencana digital daripada di ICBP. Cuman ICBP punya ketenangan. Jadi itu juga kegunaan analisa fundamental ngasih Anda kedamaian. Walaupun nyangkut bertahun-tahun. Seperti itu. Lanjut. Menurut Pak Arga, apakah era stock market 2.0 ini hanya akan berlangsung selama pandemik ini? Dan setelah pandemik harga saham akan bergerak lagi sesuai fundamentalnya? Atau kedepannya satu-satunya hukum yang berlaku di bursa saham adalah hukum kebebasan Bandar? Nggak tahu. Kalau ini saya jujur saya nggak tahu. Ya memang kita tahu di masa pandemik ini bagus nggaknya perusahaan udah nggak penting. Yang digoreng aja. Selama belum bangkrut akan digoreng-goreng. Bahkan kalau mau bangkrut pun ada baiknya digoreng dulu kan biar bisa dijual ke retail. Seperti itu. Itu memang kejadian ini statement stock market 2.0 fundamental udah nggak jadi acuan Bandar, itu memang saya katakan di masa pandemik ini. Apakah setelah pandemik akan kembali? Nggak tahu, karena salah satu masalah yang timbul di masa pandemik ini adalah selama puluhan tahun istilah hukum kebebasan Bandar itu ditutupi oleh fundamental, oleh berita bagus. Jadi kalau digoreng itu bukan Bandarnya yang goreng, itu karena fundamentalnya bagus. Kayak gitu. Walaupun gak ada hubungan sebenarnya, cuman sudah ditutupi. Sesuatu yang ditutupi sangat baik sehingga orang percaya perusahaan bagus dibeli aja nanti juga digoreng. Atau perusahaan bagus nanti juga naik, seakan-akan perusahaan bagus itu naikin sendiri harga sahamnya. Padahal yang naikin kan Bandar. Cuman memang tabir itu sudah dibuka. Di masa pandemik nggak lagi gue main gitu-gituan. Sekarang apapun gue goreng. Mau perusahaannya mau tutup, mau apa, mau cuma untung 90 juta setahun, gue goreng. Kayak gitu. Mau ada hubungannya sama vaksin atau enggak, gue goreng. Sekarang udah terbuka, ini orang udah sadar, ternyata nggak ada hubungan ya. Kayak gitu. Jadi yang memutuskan ke depannya apakah Bandar akan bergerak lagi sesuai fundamental atau enggak, itu Bandar sendiri. Cuma menurut saya transisinya nggak akan ekstrim. Pandemik berakhir, normal akan otomatis ke situ. Mungkin akan ada sedikit ke arah situ, mungkin juga nggak. Saya nggak tahu, karena itu keputusan Bandar. Yang pasti sekarang udah tahu.
istilahnya orang akan aneh, ini saham fundamental bagus kok harga naik ya, bisa aneh gitu nanti. Karena memang apalagi yang trading di bursa kita saat ini setengahnya itu angkatan corona yang sudah tahu bahwa harga saham digoreng ya digoreng aja sama bandar, nggak ada hubungannya sama fundamental. Setengahnya udah tahu gitu. Ketika ada hubungannya lagi orang mulai bingung. Karena kalau dulu orang nggak tahu mayoritas harga saham digoreng bandar. Dikira wah karena fundamentalnya bagus, karena prospeknya bagus kayak gitu. Gitu. Jadi karena tabirnya sudah dibuka, belum tentu ditutup lagi. Masalah lainnya juga adalah sekarang Bitcoin dan cryptocurrency yang fundamentalnya pun nggak ada. Karena ya, sekarang sama bagi orang nggak butuh lagi fundamental. Yang penting bandarnya hot, ngegorengnya udah good enough. Lanjut, apakah semua saham akan digoreng pada waktunya? Kecuali yang bandarnya diperkarakan? Nggak juga sih. Saham kalau udah dikuasai retail ngapain juga digoreng. Misalnya saya tadi gitu kan, saya udah saya udah berhasil disuruh ngebuang barang gitu, dibuang. Perusahaannya mau bangkrut 6 bulan, akhirnya saya distribusi, misalnya diminta distribusi, dalam 5 bulan didistribusi, udah itu 6 bulan ternyata nggak bangkrut. Bangkrut nggak, tapi nggak bangkit lagi. Nggak bangkit lagi, barang udah nyangkut terus semua di retail nyangkut, ngapain digoreng lagi? Ya udah gitu. Belum bangkrut sih, tapi mungkin tahun depan bangkrut. Tahun depan nggak, tahun ini ternyata gitu. Nggak, tahun ini dikasih keringanan sama bank, jadi nggak dituntut pilot, jadi nggak disuspend. Tapi ya udah di retail kasih aja ke retail. Daripada harus ngumpulin lagi barang di retail digoreng lagi merepotkan. Tapi kalau kepemilikan bandarnya masih banyak, ya itu akan digoreng. Mau dia fundamentalnya bagus atau enggak. Seperti itu. Lanjut. Maaf newbie, apa bedanya konsep follow the giant-nya bandarmologi dengan follow the trend-nya analisa teknikal? Kenapa mengikuti bandar atau asing dilarang oleh BWI sementara follow the trend boleh? Follow the giant itu ngikutin bandar. Kelebihan dari konsep follow the giant adalah bandar adalah manusia. Anda bisa ikuti manusia. Atau paling gampang asing, mengikuti asing. Ketika asing membeli, Anda bisa ikut membeli. Gitu kan mengikuti. Dia membeli, saya membeli kan. Kok dia membeli, saya menjual, Anda bertentangan. Dia belok kanan, ya dia membeli, saya membeli. Itulah follow the giant. Ngikutin asing. Ngikutin bandar. Ketika bandar akumulasi, kita ikut beli. Itu follow the giant. Apa bedanya follow the trend? Trend nggak bisa diikutin. Kenapa? Karena tren itu artinya tren bullish, harganya naik. Anda ngikutinya gimana? Kalau harga naik. Saya udah pernah jawab ini, kalau harga naik apa? Apakah Anda trading naik ke meja gitu? Wah, saya naik ke meja, kenapa harganya naik? Atau trading sambil loncat-loncat? Kan Anda, apa yang mau Anda ikutin ketika harganya naik? Ketika candlestick hijau, Anda apa yang mau Anda ikutin ketika candlestick hijau? Kan nggak ada. Pakai baju hijau gitu. Karena kalau candlestick hijau ya udah kan, karena nggak bisa ngikutin apa-apa. Apakah beli? Ya karena candlestick hijau nggak nyuruh beli. Ya beli sekarang, kalau besok merah disuruh jual. Hari ini hijau bukan berarti besok akan hijau kan. Jadi itu yang membuat follow the trend itu nggak bisa diikuti. Follow the trend itu memang cocoknya buat komentator saham. Atau analisis teknikal itu dibuatnya sama wartawan. Jadi kita ikutin nih kayak pemandu sepak bola. Harganya naik guys. Harganya lagi naik nih. Besok turun. Wah besok reversal nih guys. Terus naik lagi gitu kan. Naik lagi. Oh ternyata kemarin itu dia ini support testing. Sekarang naik lagi. Anda hanya membahas. Tapi Anda masuk atau turun ya nggak tahu kan. Karena yang mutusin besok naik atau turun kan bandar. Kayak gitu. Itu bedanya. Kenapa mengikuti bandar atau asing dilarang oleh BEI? Kenapa tren nggak boleh? Ya karena candlestick nggak bisa ngelobi BEI kan. Tolong dong gitu. Kedepannya jangan dimunculin untuk candlestick itu siapa gitu, ngeri juga kan kalau orang BEI ngobrol sama candlestick gitu kan. Lanjut. CT sering bahas kelebihan analisa bandarmologi, tapi setiap analisa pasti ada kelemahannya. Boleh kasih tahu apa kelemahan analisa bandarmologi? Kelemahannya mahal, kalau tanya saya.
Riset bandarmologi itu mahal, butuh butuh banyak source, butuh banyak percobaan, dan bisa berubah, atau bahkan masalah kami 2 tahun terakhir itu cepat berubah. Saya ceritain di podcast, kami pernah buat riset tentang mologian nih, yang dipom-pom influencer ini, kebiasaannya gimana? Karena kami tadinya berharap di awal tahun ini, berharap itu akan berlangsung sepanjang tahun, jadi berguna. Udah di riset berhenti mologinya. Kan repot. Jadi kebuang. Atau kami pernah riset gitu. Kami pernah riset ini. Kami tentukan 10 broker paling powerful di bursa saham yang paling efek terhadap pergerakan harga saham. Kok dia beli biasa naik, kok dia turun-turun. 10-nya kami ini, terus kami hitung di semua saham. Hari ini beli atau jual, hari ini beli atau jual. Itu ngumpulin datanya setengah mati, buat sistemnya setengah mati. 10 broker pada saat itu, udah 4-5 tahun lalu kami buat riset kayak gitu. 10 brokernya diikutin nih. 10 broker yang paling powerful. Kalau 10, 5 beli 3 jual, 7 beli 3 jual, dihitung 7 beli ini berapa lot, 3 jual berapa lot, angkanya kita masukin ke grafik. Itu buatnya mahal. Setelah kami buat, cek-cek, nggak guna. Buang, kayak gitu ya. Anda nggak pernah tahu karena nggak pernah muncul di workshop, nggak apa ya, kami buangnya banyak, riset kami buang. Kayak gitu. Jadi kelemahannya itu karena bandar berevolusi, itu juga yang kami harapkan. Jadi sisi positif dari analisa bandarmologi ke depan adalah ketika piggybacking atau investor retail dikurangi yang mengikuti bandar, kami harap evolusinya jadi lebih lambat, lebih mudah diikutin, walaupun datanya hanya end of day. Seperti itu. Lanjut, udah menit 38. Saya jawab beberapa lagi. Pak Arga, mau tanya, untuk bandarmologi sendiri seberapa efektifnya untuk mengambil keputusan buy atau sell? Dan apabila nanti Broksam ditutup, jadi metode apalagi yang retail gunakan untuk prediksi market ke depannya? Apakah balik ke fundamental dan teknikal, dan apakah benar ada isu kalau ARB dan ARA akan ditiadakan? Isu ARB dan ARA mau dilonggarkan di itu selalu ada, ya kita tunggu aja sih. Saya percaya sih nggak akan selamanya 7% ARB. Cuman ARA 35 menurut saya nggak akan dihilangkan sih kayak gitu, kecuali memang pengen menyaingi bandar kripto, kepentingan situ. Cuman saya rasa nggak kalau dihilangkan sama sekali. Apakah seberapa efektifnya mengambil keputusan untuk mengambil keputusan? Ya saya pribadi kalau nggak menganalisa foreign flow-nya atau broker summary-nya, saya nggak beli saham. Ya bagi saya sih sangat efektif, cuma saya nggak bisa bilang semua itu. Saya kenal trader yang nggak menganalisa broker summary, dia tetap mau beli. Jadi ya itu personal lah ya, susah dijelaskan kayak gitu. Harus dicoba sendiri. Dan kalau ditutup, metode apa lagi yang retail gunakan? Ya data end of day paling. Data end of day atau ada beberapa data lain ya, tergantung ketersediaan datanya lah. Itu susah dijawab sekarang karena ya banyak yang minta tips, cuma ya belum terjadi juga gitu. Susah juga saya ngasih tips. Yang pasti saya pribadi, buat trading saya pribadi, saya mulai belajar trading tanpa melihat broker summary sepanjang hari market. Saya mau belajar karena saya pengen ngajarin ke alumni-alumni nanti after kebijakan itu, kalau bisa saya udah punya pengalaman. Jadi saya sendiri sedang belajar, jadi tanpa melihat broker summary sepanjang hari, ya pokoknya ya nggak ngelihat broker summary-nya ketika market berjalan. Tapi saya pengen trading, saya tetap trading dengan beberapa cara yang saya lagi riset kayak gitu, yang kami lagi riset, dan seperti itu. Ya masih ini, cuman kalau tipsnya nanti ketika saya udah belajar atau ketika udah ditutup. Apakah balik lagi ke fundamental dan teknikal? Itu nggak ada hubungannya sama data broker summary. Orang akan balik lagi ke fundamental ketika bandar memutuskan untuk menghubungkan lagi pergerakannya atau menutup dirinya lagi di balik fundamental. Kalau bandar nggak memutuskan itu, mau ada data broker summary atau enggak, ya nggak ada hubungannya. Jadi itu bukan sesuatu yang berhubungan. Bahkan dengan bandar ditutupi, maka akan semakin mudah mereka mempermainkan harga. Kalau ini pun bahkan mungkin itu langkah sebagai niatan untuk menghapuskan fundamental sama sekali. Bisa aja kan. Kalau mau kita hubungkan, kita kan cuma ngira-ngira apakah ada atau enggak.
Ketika bandar dikasih kebebasan lebih, dilindungi kebebasannya, bisa semakin urak-urakan mereka menggerakkan. Apalagi ketika susah mereka dideteksi. Jadi nggak ada hubungan gitu. Kalau ini apakah pakai fundamental jalan lagi, ya nggak ada hubungan. Sekarang aja nggak jalan gitu kan ketika ada data broker summary. Masa ketika nggak ada tiba-tiba jalan? Itu keputusan bandar, bukan keputusan analisanya. Technical ya technical about feeling gitu. Semua orang boleh punya feeling, ngelihat candlestick 3, ada yang punya feeling naik, punya feeling turun. Menurut saya feeling itu hak setiap investor retail. Hak setiap investor retail, jadi ya yang bisa pakai silahkan, yang enggak ya udah. Nah, gitu. Bang Arga, untuk ke depan kita broker summary ditutup. Oke, itu mirip lah ya. Buku paling bagus buat pemula yang mudah dipahami Anda? Nggak ada sih. Kayak sama sih pertanyaannya. Saya belum, kalau bandarmologi, ya menurut saya Anda nonton podcast ini, Anda pelajari, nonton podcast yang lain itu lebih bagus dari buku-buku bandarmologi yang pernah saya baca. Tapi kalau Anda mau beli silahkan, saya nggak mau ngambil rezeki orang. Anda yang menilai sendiri. Bukunya ya ada kan di Gramedia dan lain-lain. Halo Pak Arga, saya ingin bertanya apakah ada teknik lain dalam analisis bandarmologi selain melihat broker summary? Ya, melihat pergerakan asing, melihat running trade, melihat banyak sih tekniknya. Cuma yang data paling penting menurut saya broker summary. Bagaimana cara membedakan suatu transaksi benar-benar dilakukan oleh asing, bukan hanya lokal berbaju asing? Soalnya banyak saya temukan YPCC yang dikenal sekuritas retail, tapi ditandai dengan F, foreign flow. Terima kasih. Ya F atau D itu nggak tergantung brokernya. Apapun brokernya, di CC pun akan dianggap F. Dan data foreign flow, data pergerakan asing itu udah mencakup F yang CC yang pakai F, foreign yang pakai CC. Foreign yang pakai foreign yang pakai CC, foreign yang pakai DX, foreign yang pakai BB. Itu 3 broker lokal yang banyak dipakai asing. Tapi itu udah tercermin di grafik foreign flow. Dia mau belinya pakai CC, mau KZ, mau pakai apa, itu udah tercermin. Karena itu tergantung F dan D-nya yang seperti ditanyakan Pak Bagas Daud ini, bukan dari brokernya. Lanjut, mungkin ini 2-3 pertanyaan terakhir. Izin tanya Pak, kenapa saat bandar akumulasi kemudian retail banyak ikutan masuk, harga langsung dibanting? Ya karena itu, karena banyak retail masuk. Kemudian setelah retail jualan, bandarnya beli lagi di bawah. Ya karena itu juga, karena dia bandar lagi ngumpulin, ada ngikut, mungkin bandarnya bisa marah. Atau daripada gue semakin banyak yang ngikut, nanti ngerepotin gue profit taking, gue suruh cut loss dulu, diturunin dulu. Makanya analisa bandarmologi fokusnya bukan ngasih stock pick, fokusnya mengajarkan Anda untuk melihat peluang supaya Anda bisa masuk sendiri. Jadi aneh ketika orang ngakunya analisa bandarmologi, dia jualan stock pick, ngebahas ini saham ini diakumulasi gitu. Kayak ada peluang bisnis tapi dibahas di umum. Itu udah gak jadi peluang lagi kalau kayak gitu kan. Kecuali dia pengen jualan, dia udah beli terus dibilang akumulasi, dia yang jualan. Kayak gitu. Jadi ya itu alasannya. Coba setahu saya karena bandarnya belum selesai akumulasi ini. Jadi berapa lotkah yang harus kita belikan agar kita tidak mengganggu bandar tersebut? Karena dari harga sahamnya kan beda-beda, blue chip dan gorengan. Berapa lot itu tergantung transaksi rata-rata bulanan, mingguan, dan lain-lain. Lotnya juga sangat beda. Kalau acuan saya biasa 3% dari rata-rata transaksi bulanan. Itu pun kalau sahamnya bukan saham yang lagi hype. Kalau lagi hype, lagi dipom-pom di mana-mana, saya biasanya prefer menjauh malah. Kayak minggu ini saham bank-bank mini, bank rencana digital digoreng-goreng, saya lebih fokus ke saham ayam-ayaman karena itu nggak se-hype saham rencana digital. 2 lagi deh. Apa yang harus kita lakukan kalau bandar melakukan akumulasi atau distribusi di pasar nego? Nggak usah dianggap. Simpelnya kayak gitu. Mungkin saya skip dulu. Nggak usah dianggap kalau di pasar nego karena akumulasi bandar dari retail, kecuali sahamnya di 50, tidak bisa dilakukan di nego. Misalnya saya punya Java, bandar mau beli saham Java saya, bandar nggak bisa beli di nego, saya jualnya di reguler. Bandar mau jualan ke saya juga, bandar mau distribusi bumi, nggak bisa distribusi di nego karena orang belinya di reguler. Waduh ini panjang, ini terakhir deh. Horas menjuah-juah, perkenalkan saya Heber Hutauruk.
PDT di pedalaman Kalbar yang 6 bulan ini intens sedang mempelajari saham. Saya juga trading. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Arga dan tim CTS dan mendukung edukasi yang dilakukan. Terima kasih juga karena sudah banyak membantu. Saya juga merekomendasikan teman-teman dan orang sekitar untuk belajar dari sini. Wah, thank you Pak. Karena terbukti tidak cukup analisa teknikal atau fundamental. Dan justru analisa bandar yang paling masuk akal. Alasan saya belajar saham adalah untuk memahami, setelahnya mengedukasi dan membantu warga jemaat. Kalau bisa masyarakat luas melek investasi. Wah, mulia banget. Hampir setiap ketemu orang saya ngomong tentang saham. Apalagi di masa pandemi ini banyak yang kehilangan penghasilan dan sulit untuk mencari modal usaha. Sehingga bursa saham menjadi pilihan yang baik. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan waktu masuk buy yang tepat? Karena belakangan banyak bandar yang jual dari satu broker tapi dibeli 2-3 broker. Sepertinya mengecoh analisa bandarmologi. Apakah seperti yang juga disinggung dalam podcast pembahasan sebelumnya, ternyata ada bandar yang berubah pikiran dan sudah jual banyak tiba-tiba beli lagi karena banyak retail masuk. Terima kasih, salam hangat untuk Pak Arga dan keluarga beserta tim. Besar harapan saya untuk ikut dalam seminar kegiatan apapun. Sekarang uang belum cukup, tetap berkaya menjadi berkat. Oke, Tuhan memberkati. Oke, thank you Pak. Pertama adalah buy atau sell itu style masing-masing. Bahkan Anda ikut workshop pun, saya nggak akan kasih tahu buy di sini ya. Saya nggak akan ajarin itu. Karena kalau saya kasih tahu ini titik buy paling banyak, semua alumni akan beli di titik itu, kita dihajar bandar. Yang penting adalah cari dulu saham yang diakumulasi. Cari bandarnya akumulasi. Kalau bandar akumulasi seminggu harus beli hari Senin atau hari Jumat, terserah Anda selama bandarnya akumulasi. Kalau bandarnya distribusi, itu waktunya Anda jual. Gimana kalau jual sekarang, besok di markup ya nggak apa-apa. Tapi Anda kan ngikutin bandar, Anda jual. Besok di markup ya udah, kalau Anda masih punya Anda jual lagi. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itu. Cuman kalau beli satu broker dibeli tapi dibeli 2-3 broker, ya itu ya. Jangan pakai satu broker. Anda fokus lihat 5 besar, 10 besar broker buyer seller, berapa yang bandar, kira-kira bandarnya beli lebih banyak atau jual, seperti itu. Entry-nya pun ya bagaimana cara terbaik menentukan waktu masuk yang tepat ya kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi Anda fokus dulu, analisa, pastikan dulu Anda tahu kapan bandar akumulasi distribusi, Anda yakin dari situ baru Anda sesuaikan dengan style Anda. Apalagi kalau Anda mau mengajar. Bagi Anda mungkin saham yang break high itu bagus. Bagi orang lain belum tentu bagus karena beda selera. Saya lebih suka beli saham yang turun daripada saham yang naik. Tapi bukan berarti semua orang lebih suka beli saham yang turun. Ada yang lebih suka beli saham yang naik. Itu selera. Sama-sama diakumulasi misalnya. Cuma saya lebih suka beli saham yang diakumulasi dan harganya turun. Ada orang yang lebih suka beli saham yang diakumulasi harganya naik. Oke, kayak gitu. Kalau buat Bapak ini belum ikut kelas belajar saham dari nol lagi, bisa hubungin saya, bisa hubungin tim kami di IG gitu, nanti kita kasih free buat Bapak untuk mengedukasi juga, apalagi tentang investasi. Itu kelas paling tepat karena nggak semua orang juga tentunya pengen investasi saham. Seperti itu. Terakhir deh, itu biar ini 51 menit. Salam Pak Arga, saya mau bertanya bagaimana bandar melakukan decision making dalam memilih saham mana yang dia akan bandari. Apakah mereka melihat fundamentalnya kah? Mesti ada kerjasama dengan pemilik atau halnya asal pilih tebak-tebakan buah manggis, thanks before. Seringkali kalau bandar sutradara, bandar nggak memilih. Bandar sebagai penawar jasa. Saya ini ada perusahaan bangkrut, didatengin, tolong jualin. Atau saya pengen jadi orang ketiga terkaya di Indonesia, keempat terkaya di dunia. Ini saya ada 2 perusahaan, biasa-biasa aja sih perusahaannya, cuma tolong gorengin. Saya ini beli bank di kampung di Bandung, bank-bank di kampung di Bandung. Cuma nanti perusahaan kita mau merger, biar asetnya gede, tolong dinaikin.
harganya. Jadi nggak memilih. Kalau ngomong bandar yang sutradaranya kayak gitu. Kalau bandar dari sisi shareholdernya, pemilik sahamnya, ya dia juga nggak memilih ya. Saya punyanya saham ini. Saya akuisisinya saham di bank kampung ini yang saya akuisisi. Dia nggak milih, saya sih pengen akuisisi BRI, kan nggak punya duit. Dia punyanya itu, jadi yang digoreng itu. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Niatnya saya cuma 45 menit, karena akhir-akhir ini podcastnya kepanjangan terus. Saya harap rekan-rekan bisa belajar something dari podcast khusus Bandar Saham Explain ini. Jadi kalau Anda, ya saya harap ada pertanyaan yang terjawab. Jadi kalaupun Anda mau belajar bandarmologi, misalnya kayak tadi, nggak ada budget atau mau cari buku nggak ada, saya harap Anda bisa terbantu dari podcast ini. Seperti itu. Silahkan Anda tulis komentar Anda kalau ada banyak pertanyaan lagi di bawah. Banyak ini mungkin 2 bulan ke depan saya akan buat bicara bandar podcast sejenis untuk menjawab pertanyaan bandarmologi lagi sebelum bulan Juli nanti, karena saya percaya kalau Anda mau riset itu akan jauh lebih cepat Anda belajarnya ketika data broker summary dibuka secara umum sepanjang hari daripada ketika end of day nanti, karena akan jadi lebih sulit, karena memang tujuannya itu supaya lebih sulit untuk mempelajari pergerakan bandar nanti ketika ditutup. Kami pun bekerja keras dalam periode ini, takutnya ada riset-riset yang kami mungkin nanti pengen lakukan nggak bisa dilakukan lagi karena datanya sudah end of day. Ini kami pun coba nambah kru baru lah, kerja sama-sama ini untuk melakukan riset, dan saya rasa Anda pun bisa melakukan riset yang sama. Oke, thank you buat rekan-rekan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu.